Kasus Tom Lembong bak bola panas yang terus menggelinding. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kini Tom melalui kuasa hukumnya melakukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gimana nggak melawan ya kawan inilah? Karena sejak Tom Lembong disangkakan terkait kebijakan impor gula 9 tahun lalu dan hasil audit BPK menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara sebesar 400 miliar, kasus ini semakin terasa mencurigakan dan makin janggal. Beberapa kejanggalan itu dimulai dari penetapan tersangka dengan bukti awal yang kurang, proses penyidikan yang sewenang-wenang, tidak ada bukti perbuatan yang melawan hukum, hingga Tom Lembong tidak diberikan hak untuk menunjuk penasehat hukum sendiri. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan tudingan kriminalisasi hingga politisasi yang disuarakan oleh publik benar adanya? Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyebut pihaknya akan menghadirkan ahli-ahli di sejumlah bidang dalam persidangan pra-peradilan nanti, seperti ahli keuangan, ahli administrasi negara, hingga ahli hukum. Namun Ari mengaku masih menunggu panggilan selanjutnya dari PN Jakarta Selatan untuk mengetahui kapan persidangan tersebut akan dilakukan. Oke, baiklah, kita juga tidak boleh menduga-duga ya. Kita wajib mendukung semua proses hukum yang berjalan, biar pengadilan yang memutuskan seadil-adilnya guna menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dari kasus ini. Nah, sekarang kita intip yuk kawan inilah apa komentar netizen terkait perjalanan kasus Tom Lembong ini. Yang pertama komentarnya begini nih. Lawan Pak, enak saja, yang impor lebih dari Bapak saja nggak ditangkap. Siapa tuh yang impornya lebih banyak? Ayo, ada lagi nih. Mantap, jangan mau jadi tersangka sendirian. Duh, emang banyak yang terlibat ya. Dan ini juga nih, kawan inilah. Tinggal kita lihat saja nanti faktanya di pengadilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan koar-koar di sosmed. Yap, sepakat. Kita tunggu ya kawan inilah ya. Dikulik soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini, memang akan muncul pro kontra dari sejumlah pihak. Sejak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang paling aneh bin ajaib adalah kejaksaan belum bisa memastikan jika ada aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong. Lah, gimana ceritanya sih Pak? Masih ragu-ragu sama tuduhan? Orangnya sudah dimasukin ke penjara. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra juga mengatakan jika nantinya ditemukan karakteristik kebijakan dan pola yang sama pada kepemimpinan menteri lain dengan Tom Lembong, penyidik Jampitsus harus memintai pertanggungjawaban mereka juga. Dengan begitu, publik tidak akan lagi menganggap bahwa ada yang tidak beres dengan kasus Tom Lembong. Asmi juga menegaskan jika cara ini diperlukan agar Kejagung tidak dianggap sebagai atau sekadar menjadi alat gebukan politik terhadap lawan politik penguasa. Duh, makin liar ya. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kejagung menjelaskan dengan rinci kasus yang menjerat Tom Lembong. Dirinya mewanti-wanti, jika pengusutan kasus itu tidak diperjelas, maka bisa menimbulkan tuduhan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Nah, makin runyam kan? Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap tidak mau dianggap gegabah dalam penanganan kasus ini, apalagi dituding kriminalisasi. Tom Lembong disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah menjadi dalih dari Kejaksaan Agung serta mempersilahkan untuk mengambil langkah pra-peradilan karena memang menjadi hak tersangka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke deh, kita tunggu bagaimana kelanjutan sekaligus ending dari kasus Tom Lembong versus Kejaksaan Agung ini. Semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya ya. Jangan sampai ada faktor lain di luar pertimbangan hukum dijadikan alasan untuk bisa menyeret seseorang ke ranah pidana, apalagi kalau ada alasan yang berbau politik. Jangan ya Dek ya.
Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang seru dan menarik di inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.